dan berterima kasih yang tidak pernah putus-putusnya atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sungguh terbukti kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dan berdiri di hadirat-Mu, menyatakan betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong kami, terus membawa kami, mengajar kami, sehingga kami menjadi anak-Mu yang semakin hari semakin peka untuk mendengarkan suara-Mu, bagaikan seorang murid yang mau taat dan tunduk padamu Tuhan. Terima kasih, bicara bagi kami siap untuk mendengar. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk dapat menangkap pesan Tuhan pada pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih segala roh jahat, roh kegelapan, tipu daya iblis, roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan. Kami mau tolak patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus terus bebas bekerja di dalam pemberitaan dan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada sukacita? Amin ya. Saya lebih baik pakai ini aja ya Pak ya. Baik saudaraku, mari kita arahkan hati kita kepada firman Tuhan dari Roma 1 ayat 8 sampai 17. Tadi sudah kita baca, tapi mungkin kita baca lagi ya. Sekali lagi supaya kita bisa semakin relate gitu ya, makin ya mantep ya. Roma 1 ayat 8 sampai 17 ya. Paulus ingin ke Roma. Kita baca berbalasan ya. Saya baca yang ayat genap. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Aku berhutang baik kepada orang Yunani ataupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita adalah Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, kita sering mendengar kata Injil.
Apa sih arti kata Injil? Injil itu adalah artinya kabar baik tentang keselamatan atas kematian, peristiwa kematian Tuhan Yesus disalib, kebangkitannya, dan kuasa kebangkitannya, karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, serta pengampunan yang diberikan kepada kita. Saudaraku, itulah Injil, saudara. Kira-kira adalah satu peristiwa atas karya Allah yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Sehingga setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Ya. Bahwa sungguhnya Yohanes 3:12 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Kristus datang ke dunia. Dia merindukan tuh semua orang di muka bumi ini diselamatkan. Ada sekitar 8 miliar sekarang orang di muka bumi yang ada di dunia ini. Namun menjadi orang Kristen saudara belum sampai 3 miliar. Saudara, kita berdoa saudara supaya sungguh surga semakin dipenuhi dengan orang-orang yang percaya. Dan siapa yang melakukan penginjilan? Siapa yang mengerjakan semua itu? Kalau bukan kita. Oleh karena itu Paulus menulis suratnya ke Roma. Sungguhnya saudara, ketika dia menulis surat itu, dia belum pernah ke Roma. Nanti setelah dia menulis surat, dia mengalami berbagai aniaya dan akhirnya dia diproses pengadilan, dia masuk penjara. Jadi setelah dia menulis surat itu, dia baru ke Roma tapi dia masuk penjara. Itu saudara yang terjadi. Dan sekarang kalau saudara perhatikan surat Paulus di Roma itu, saudara, seolah-olah Paulus begitu dekat dengan mereka. Dan sungguh saudara, itu adalah hasil buah pelayanan dari Paulus ketika dia melayani bukan di Roma, saudara. Dia melayani orang-orang Yahudi yang pada akhirnya pindah ke Roma. Kenapa mereka pindah ke Roma? Karena Roma itu ketika itu adalah pusat bisnis, pusat usaha. Namun saudara, ketika mereka pergi pindah ke Roma, mereka mulai memberitakan Injil dan mereka mulai membuka pos PI dan mulai terbangun ada jemaat baru di sana. Saudaraku, itulah yang menghibur dan menguatkan sehingga Paulus begitu berkata dengan luar biasa, dia katakan gini, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sudah viral saudara, viral. Jadi saudaraku waktu itu viral. Dia hanya berapa orang aja yang diinjili tapi mereka bergerak dengan begitu luar biasa. Saudara, saya percaya karena ada satu kegerakan Tuhan dari Sukabumi sampai di sini sehingga ada jemaat Tuhan di sini. Ada amin saudara? Sehingga tersiar atau ada viral kabar itu sampai kepada Paulus. Dan pada akhirnya Paulus sampai juga ke Roma, tapi udah di Roma dia di penjara, saudara. Dan itulah hebatnya Paulus. Sekalipun dia tidak bertemu dengan mereka, tapi hatinya ada pada jemaat itu. Dia mendoakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu luar biasa, saudara. Sehingga Paulus begitu merindukan bahwa dia saudara mendengar, dia merindukan supaya dia mendengar ada buah dari pelayanannya itu di sana. Dan sungguh saudara, dan mereka terus berkembang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia begitu merindukan supaya mereka terus berbuah, mereka terus berkembang, mereka terus memajukan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, mari kita lihat di ayat ini ya saudara. Sehingga hingga kini aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Ya, walaupun aku terhalang ketemu dengan kamu, kita ketemu on site,
Kalau zaman sekarang bisa on Zoom ya. Kalau nggak dulu belum ada Zoom. Kalau dulu ada Zoom mungkin Paulus udah on Zoom ya. Ya kita ketemuan deh di Zoom aja deh. Nggak bisa ke Roma karena kondisi kekaisaran yang luar biasa ya. Saudara, karena waktu itu mereka masih menyembah berhala, dewa-dewa ya saudaraku. Ya, ada dewa Artemis dan sebagainya. Jadi saudaraku, tapi sekalipun tidak ada Zoom, tidak ada video call, tapi saudara, dia bisa kontak lewat surat. Luar biasa ya. Surat ya zaman dulu ya. Surat juga kan ya, kan belum ada WA-WA-an ya. Siapa yang pernah kirim surat cinta gitu ya kan, gimana bikin surat ya nitip kepada seorang atau melalui pos, kirim surat ya. Orang-orang yang lansia udah ngalami, kalau yang sekarang yang dari 80-an ke atas lahirnya mungkin udah atau ya yang udah mengenal WA sekarang nggak perlu lagi bikin surat. Benar nggak? Nggak perlu lagi bikin surat. Kecuali surat, kami pernah diundang pelayanan dari luar negeri ya harus pakai surat gitu saudara. Karena surat itu akan dibawa untuk mengurus visa. Nah, itu beda ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah surat pernyataan betapa senang dan bahagianya Paulus melihat iman daripada orang-orang yang di Roma itu. Saudara, ada 3 hal penting yang perlu kita catat di sini ya. Yang pertama saudara, tersiar kabar tentang imanmu. Tersiar kabar tentang imanmu. Udah viral apa yang sudah kau nyatakan, bagaimana engkau memberitakan Injil, meneguhkan orang, mendoakan orang sakit menjadi sembuh, dan merangkul orang-orang yang susah, mengangkat orang-orang yang lemah, menguatkan, meneguhkan, dan membawa orang-orang yang tersesat untuk datang kepada Tuhan. Dan kabar-kabar baik seperti itulah yang didengar oleh Paulus. Saudaraku, semangat dan kobaran api penginjilan di Roma itu, iman mereka, sekalipun ada tantangan saat itu di kaisaran, di kaisaran Romawi, saudara. Namun mereka tetap teguh, mereka tetap kuat memberitakan Injil. Sehingga ketika Paulus di penjara, saudara, ada suratnya di Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu saudara, bagaimana caranya supaya tersiar kabar iman kekristenan dari GSK Kelapa Gading? Jangan, tidak ada cara lain. Kebaikan hati saudara harus diketahui semua orang. Ada amin? Gak bisa cuman keluarga doang. Kita aja jadi kayaknya keluarga GSK Kelapa Gading itu seperti eksklusif. Jangan kita menjadi kelompok yang eksklusif, tapi kita harus inklusif. Kita pergi keluar di sekitar kita. Di luar sana ada begitu banyak orang yang masih membutuhkan Kristus. Ada amin, saudara? Saudaraku, kita harus bisa menangkap dan kita jangan menjadi orang yang tenang-tenang saja tidak lakukan apa-apa. Saya baru pulang dari Manado, saudaraku. Di Manado juga saya ambil kesempatan melayani. Wah, melayani di gereja Gemim, saudara. Gereja Gemim itu gerejanya katanya gereja Injili, tapi saya ngelihat agak konservatif. Kesempatan bagi saya memberitakan Injil. Saudaraku, lalu beberapa hari yang lalu saya menghubungi teman saya di Ben Hill, Bendungan Hilir situ. Karena beberapa bulan lalu saya sudah melayani dia. Dia orang Kedar, saudara. Dia mau percaya Yesus. Dia bilang gini, Bu, itu ponakan-ponakan saya, kan saudara-saudara saya udah banyak yang percaya Yesus, Kristen gitu. Masa waktu dia mau
meninggal. Dia begini tangannya, terus dia bilang, ada Yesus yang mau menyambutku. Saya tanya, Mbak, karena dia usianya udah 75 ya saudara, hampir 75, saya panggilnya Mbak gitu ya. Mbak, percaya enggak bahwa Yesus juga mengasihimu dan Yesus rindu kau diselamatkan. Mau nggak percaya Yesus? Mau, dia bilang. Dia terima Yesus. Nah, waktu saya mau bawa dia dibaptis, saudara, nggak ada kolam renang di sekitar situ dan kakinya sakit. Akhirnya dia nggak bisa jalan, saudara, lututnya sakit. Jadi susah jalan, kayak kalau dari jarak 2-3 meter aja jalannya kita nunggu lama gitu ya. Nunggu pelan-pelan banget. Jadi saya tertunda. Waktu saya tertunda, saya ditegur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nggak tahu gimana mau bawa kolam renang. Tapi Roh Kudus bilang, tidak harus kolam renang, bawa dia ke kamar mandi. Siram dia. Haleluya. Akhirnya kemarin saya dari Manado, saya bilang, Mbak, kita janjian ya, ntar ketemu setelah pulang Manado. Jadi saya mau baptis dia. Terus saudara saya bilang, emang kamu udah pendeta mau baptis orang? Saya mau tanya, waktu zamannya Tuhan Yesus, orang baptis orang ada pendeta? Enggak ada. Saya bilang, saya bisa nanti setelah itu dari saya baptis, saya bawa kepada gereja supaya dicatatkan. Itu aja, benar nggak Pak? Masa saya harus, saya pergi tahbis dulu lah Pak Wehu, saya mau baptis orang, nggak bisa dalam kondisi tertentu karena teman saya yang pendeta pun diajak pada nggak bisa, saudara. Jadi baptis saja dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ingat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara ingat ayatnya? Ingat gak saudaranya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus gak bilang, jadilah pendeta dulu biar bisa baptis. Gak ada. Itu hanya peraturan gereja. Tapi bukan berarti kita gampangin. Udah deh, nggak usah deh. Ini cucu mau dibaptis, baptis sendiri, bawa kamar mandi, nggak gitu. Dalam kondisi darurat seperti yang saya ceritakan tadi, ya, saudara. Dalam kondisi tertentu kita bisa langsung bawa baptis. Setelah itu, ya, karena apa? Karena Tuhan bilang, aku memberikan kuasa kepadamu. Ada amin? Jadi saudara dalam keadaan darurat saudara bisa baptis orang. Setelah itu bawa, kalau seandainya di Jakarta bawa kepada Pak Joni Wiwu, Pak Pendeta, ini saya udah tolong di apa namanya dikatekisasi lagi atau memberikan pembelajaran lagi dan seterusnya. Jadi yang ingin saya katakan kepada saudara, saudara mari merebut kesempatan untuk memberitakan Injil. Supaya sungguh firman Tuhan katakan, sehingga tersiar kabar tentang imanmu. Supaya tersiar kabar tentang imanmu. Jangan saudara bertahun-tahun saudara duduk nonton TV, nonton film Korea dengan keluarga, tapi saudara tahu dia masih Buddha. Saudara tahu dia belum percaya Yesus, tapi saudara tenang-tenang aja. Gak saudara layani dia. Gak saudara injili. Paulus katakan, celakalah aku. Celakalah aku. Jika aku tidak memberitakan Injil. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudara, memberitakan Injil merupakan satu keharusan, satu kewajiban, tidak boleh tidak. Amin saudara. Aminnya melemah. Saudara, halo. Ada amin? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara harus punya program. Sebulan sekali kunjungin siapa. Apakah saudara pergi ke bawah kolong jembatan. Saudara mulai praktek memberitakan Injil. Apakah saudara pergi ke
Stasiun kereta melihat orang dalam keadaan bingung. Saudara mulai tersenyum kepadanya. Saudara mulai rangkul dia. Saudara mulai bicara. Saudara ciptakan satu suasana di mana saudara bisa membawa orang pada Kristus. Tuhan sering memberikan kesempatan itu. Tapi kadang-kadang kita tidak menangkap dengan peka. Dan kita tidak cepat menangkap kesempatan itu. Dan merebut jiwa yang perlu dilayani dan diinjili. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu ketika saya pulang dari Surabaya, saya dari kebaktian tahunan di Batu Malang, saudara. Saya pulang karena ketelat dapat kereta yang bagus, saya dapat kereta ekonomi, saudara. Saya pulang banyak banget orang berjejal-jejal di kereta. Lalu ada laki-laki, seorang anak muda duduk di depan saya, saudara. Waktu itu zaman kereta yang masih depan-depanan begini, saudara. Sekarang kan semuanya ngadepnya ke depan sana. Waktu zaman dulu kan enggak, saudara kan? Ingat enggak, saudara? Waktu zaman dulu itu kereta itu, train itu kita berhadapan-depan gini. Lalu saya mulai, dia tahu saya orang Kristen, saya mulai cerita tentang Yesus. Lalu dia bilang gini, saya senang sekali lagu Malam Kudus. Ketika itu masih bulan Juli, saudara. Lalu dia bilang gini, Mbak tolong nyanyikan lagu Malam Kudus. Bayangkan saudara, bulan Juli saya nyanyi Malam Kudus di tengah kereta. Saya lakukan. Dan dia tunduk, dia keluarkan air mata. Lalu saya bilang, kamu mau gak terima Yesus? Percaya gak bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan semua orang di muka bumi? Percaya, mau terima Yesus? Mau. Ucapkan dengan singkat, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Kuserahkan hidupku kepadamu. Aku buka hatiku. Aku terima Engkau Tuhan Yesus. Ampuni segala dosaku dan tolong aku. Serahkan semuanya. Masa depanku ke dalam tangan, dalam nama Yesus. Itu namanya doa deklarasi, saudara. Jadi doa deklarasi selesai. Dalam keadaan di tengah orang ramai, saya lakukan, saudara. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Mari saudaraku, supaya tersiar kabar bahwa iman orang-orang yang ada di gereja GSK Kelapa Gading adalah iman orang-orang yang begini hebat, bernyala, bercahaya. Mereka memiliki kasih yang mula-mula yang terus berkobar untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar saudara. Amin. Saya percaya kursi-kursi yang kosong ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Jangan saudara duduk diam, tunduk begini saudara. Nanti ketika saudara mati dikubur, kalau ada kesempatan saudara keluar kuburan, saudara bilang, Tuhan aku belum punya selesai mengerjakan, memberitakan Injil kepada si A, si B, C, yang mestinya itu kulakukan. Jangan saudara. Mulai lakukan sekarang, ambil kesempatan itu. Kita masih punya berapa hari lagi tahun 2025. Tahun 25 ini berapa jiwa yang saudara sudah bawa pada Tuhan? Ayo saudara hitung berapa jiwa yang sudah saudara injili. Ada satu orang bapak, dia sakit kanker, dia ngomong gini ke saya, Bu, tolong datang, saya dengan istri saya ada di sini, tolong datang, saya dapat keputusan dari dokter. Saya sudah stadium terakhir. Dan saya akan pulang ke Tobelo. Hanya menunggu mujizat Tuhan. Kalau tidak saya pulang. Saya langsung datang saudara. Dia kebetulan nginap di hotel dekat Pasar Baru. Dan rumah kami cukup jauh tapi saya tempuh saja saudara. Ya, naik Transjakarta 2 kali. Saya turun di dekat Mangga Besar sana. Dari situ saya naik Grab. Saudara sampai di sana, saudara saya ambil kesempatan dengan cepat. Dia terima Yesus, saya penginjilan, terima Yesus, doa deklarasi, minta ampun dan minta maaf dengan istri dan mereka saling memaafkan satu dengan yang lain. Pemulihan terjadi dan doa deklarasi selesai.
Saya memberkati, saya kasih berkat, saya pulang, saudara. Dan beberapa bulan kemudian itu peristiwa bulan 10, bulan Januari dia meninggal, saudara. Saya rasa senang, lega, puas. Kenapa? Saya udah lakukan. Benar nggak? Bayangkan jika saya tidak lakukan. Nyesel nggak? Nyesel. Nyesel. Saya pernah nyesel. Saudara sepupu saya tinggal di kampung Ambon, Romangun sana. Dia nitip pesan kepada adik saya, tolong panggil kakakmu Dian yang suka doa itu. Udah pernah doain saya. Saya minta didoain, saya lagi susah parah. Sebelum saya pulang ke surga, saya minta doain. Saya sibuk pelayanan. Akhirnya saya datang, dia udah meninggal. Tahu nggak apa yang saya bilang? Tuhan ampuni saya Tuhan. Saudara, nyesel. Dan saya tidak mau itu terjadi lagi. Jadi saudaraku, rebutlah kesempatan supaya engkau sungguh benar menyenangkan hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah memberitakan Injil. Jika engkau mau pulang membawa mahkota di hadirat Tuhan. Jika saudara baca Wahyu, di sana dikatakan ketika aku datang ke hadirat Tuhan, aku meletakkan mahkota di kaki Tuhan. Jadi saudara bawa mahkota berapa biji? Kalau cuma satu mahkota keselamatan yang saudara miliki itu biasa aja saudara. Tapi mari saudara menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saudara bawa mahkota bisa diletakkan di kaki Tuhan. Jangan saudara puas cuma duduk datang rajin gereja. Ya udahlah, yang penting gua rajin gereja, rajin kasih persembahan, kasih perpuluhan. Udah anak-anak diberkati, puas. Jangan sampai di titik itu saudara. Apa yang Paulus lakukan? Aku melayani dengan segenap hatiku. Bayangkan saudara, dari jarak jauh Paulus melayani dengan segenap hati. Dia mengirimkan surat. Saudara, mengirimkan surat. Sekarang saudara udah gampang. Tinggal angkat telepon ke Amerika, telepon ke Aussie, telepon anak, telepon saudara. Ingatkan mereka untuk sungguh jalan pada jalan-jalan Tuhan. Ingatkan mereka untuk melayani Tuhan. Ingatkan mereka untuk memberitakan Injil. Berdoa bareng. Saya sering doa bareng saudara. Ada saudara saya di California. Kami sering suka, kadang saya undang dia. Kamu ikut pelayanan di Zoom. Saya punya doa pagi ya. Morning Praise Sola Fide. Sekali-sekali saya kirim ke saudara-saudaraku, ya banyak orang memang susah bangun pagi, jam 5 pagi saudara. Pak Angki almarhum 3 bulan terakhir sebelum pergi, dia setiap hari ikut doa pagi. Hari terakhir dia masih buka kamera, dia dada seperti ini saudara, hari Kamis. Kamis pagi dia masih begini, Kamis sore malam dia rupanya terjatuh. Dan itulah peristiwanya. Saudara, tapi saya percaya dia ada di mana? Dia ada bersama Tuhan. Ada amin. Jadi keluarga yang kekasih, keluarga Angki almarhum terhiburlah karena masa-masa terakhir Angki dia luar biasa. Kami sering sekali berkomunikasi. Karena saya juga sering menghubungi pendeta-pendeta yang saya kenal baik di Bali untuk berhubungan dengan Pak Angki. Kadang mereka datang ke Ubud untuk mengunjungi. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita hanya memperhatikan sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi mari kita melihat keluar, melihat betapa orang lain membutuhkan Tuhan. Amin. Dan kesaksian Pak Angki luar biasa. Dia bilang, dia nggak minta sembuh lagi. Karena ginjal sudah menuju stadium 5. Itu artinya dia harus cuci darah dan seterusnya. Dia bukan hopeless, tapi dia udah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan hidupnya. Maka waktu Kamis pagi itu dia dada-dada, saya melihat wajahnya begitu sukacita. Sehingga saya kaget sekali mendengar Pak Angki pergi. Pak Angki hilang. Saya dengar kabar dari Pak hambanya, Pak Wehu. Saya langsung nangis, saudara. Saya ketemu Pak Angki bukan hanya di Zoom. Kami juga, saya punya teman namanya, dia punya persekutuan Holy Spirit.
Dia foundernya, kebetulan teman baik dari Makassar. Jadi kami sering komunikasi. Saya ketemu Pak Angki 4 bulan sebelum dia meninggal, waktu ulang tahun teman saya itu. Ya saudara, saya pergi ke apartemen Podomoro itu, apa namanya, itu yang tinggi sampai 50 tingkat itu. Dia yang ke-30 ya, teman saya itu, dan kami ada pertemuan perayaan di situ. Saya terakhir ketemu onsite dengan Pak Angki dan kami rame-rame Tuhan berdoa mendoakan dia. Tapi setelah itu dia ikut terus doa pagi. Saudara, kita nggak tahu hidup kita, hidup ini singkat. Saudara jangan terlalu percaya diri dengan hidup saudara. Orang-orang muda, jangan kau terlalu percaya diri dengan masa mudamu. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Ada amin. Datang pada Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Supaya tersiar kabar bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Yang militan untuk Tuhan. Ada amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari saudara. Itu poin pertama. Jadi mari supaya tersiar kabar apa yang saudara buat. Perbuatan baik apa yang saudara lakukan. Saudara sudah mengabdi gak sama Tuhan? Saudara sudah benar-benar gak lakukan dengan segenap hati apa maunya Tuhan? Jangan saudara puas sebagai anak-anak Tuhan yang cuman rajin gereja. Itu gak cukup saudara. Tuhan merindukan engkau bisa memberitakan Injil. Mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga sungguh saudara, kau sungguh-sungguh mengenal dia. Yohanes 17 ayat 3 kita baca. Ayo kita baca sebelum saya masuk poin kedua. Ini berapa menit tuh saya ya. Ya, sudah saudaraku. Yohanes 17 ayat 3 kita baca dengan baik, dengan cepat. Ya. Saya bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi mengenal Yesus, mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Ya saudaraku, dialah satu-satunya. Ada begitu banyak ayat-ayatnya. Yohanes 1:12, Yohanes 5:24. Ya saudara, Wahyu 3 ayat 20 itu tentang keselamatan ya saudara. Tentang bagaimana membuka hati. Ya Tuhan mengetuk-ngetuk pintu hati kita. Dia menunggu. Ya saudaraku, mari saudaraku. Bahkan di Roma ada dikatakan Roma 8 bahwa tidak ada jalan keselamatan selain daripada Dia. Oleh karena itu saudaraku, punya belas kasihanlah kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Banyak orang Kristen pun belum terima Yesus. Dia orang Kristen, puluhan tahun jadi Kristen, tapi belum hidup baru. Itu percakapan Nikodemus dengan Tuhan, Yohanes 3 ayat 1-5, saudara bisa baca nanti di rumah. Jadi saudaraku, mari pastikan keluargamu semuanya sudah terima Tuhan Yesus. Pastikan itu saudaraku. Sehingga pada akhirnya apa yang dikatakan Paulus merindukan hal yang kedua saudara. Supaya di tengah-tengah di jemaat Tuhan harus ditemukan buah. Buahnya nampak saudara. Apa itu buah? Buah itu artinya adalah hasil akhir dari satu proses dalam kehidupan. Itu buah. Buahnya itu apa? Yaitu seperti apa yang Tuhan mau di Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Saudara, mari kita punya enggak buah roh itu? Kita kadang cepat marah, cepat takut ya saudara. Apalagi kalau udah bicara tentang kemurahan hati. Kalau udah Natal kan
ngumpulin dana gitu ya kan, kita perlu dana sekian gitu. Nah ini nih ditantang kemurahan hati. Memang kalau orang murah hati, ini tantangan ya, dan kita harus teliti hati kita. Kadang orang banyak semakin dihitung pengeluaran semakin khawatir. Benar nggak sih? Semakin dihitung, dikalkulasi, khawatir jadinya. Ini bisa nggak ini? Tuk, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Semakin dihitung, semakin khawatir. Tapi jika saudara tidak mau berhitung-hitung, percaya cara Tuhan, pasti akan ada caranya memberkati saudara. Amin. Jangan berhitung-hitung. Tuhan gak pernah berhitung-hitung kok sama kita. Amin saudara. Jangan berhitung-hitung. Saya ada berapa kali ya teman saya juga. Kemudian saya udah gak ada beras di rumah. Padahal duit saya udah tinggal 100.000. Saya berani. Karena saya punya m-banking walaupun malam saya kirim 50.000. Ya udah kamu cari makan deh nih. 50.000. Gak hitung-hitung saudara, takut nanti besok gimana. Enggak. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ada amin saudara. Jangan terlalu takut. Jangan terlalu berhitung-hitung. Saudara mari saudara belajar untuk murah hati. Tidak berhitung-hitung. Amin. Lebih baik saudara berkorban. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ada amin. Enggak ada kasih tanpa pengorbanan. Itu sebabnya Paulus katakan. Supaya jemaat ditemukan ada buah. Buah dan buah. Yohanes 15:5-7 berkata, jika engkau hidup dalam aku dalam kamu, dan kamu dalam aku, maka engkau akan berbuah lebat. Amin. Jadi artinya pohon itu melekat, carang itu melekat kepada pohonnya, maka dia akan menghasilkan buah. Tapi kalau carang tidak melekat erat kepada pohon, terpisah, nggak mungkin dia ada buah, saudara. Jadi mari kita melekat erat dengan Tuhan. Caranya gimana? Ya bacalah firman Tuhan setiap hari. Jangan cuma bacanya di WA. Bible-nya nih Bible. Gua ada kok di HP. Ini itu kelemahannya tuh ya. Kalau HP itu atau punya tab ya. Akhirnya kita jadi manja. Tapi kita nggak coret-coret. Kalau saya kan saya coret-coret Alkitab saya. Ini kalau Alkitab untuk khotbah. Kalau Alkitab di rumah udah banyak kotornya, saudara udah coret. Ada warna biru. Tapi saya pakai stabilo kering. Jadi nggak, di baliknya masih aman. Ya saudara, ada warna merah, ada orange. Pasti saya tahu itu warna merah orange itu apa, peringatan gitu ya saudara. Janji lain lagi. Jadi saudara, mari saudara sendiri kalau kita kuliah kan kita punya catatannya kan kita bikin bagus, kita tandain kan. Kenapa kita baca Alkitab kita cuma sekedar baca. Baca, tandain, catat apa rema hari itu yang kau terima. Tulis. Saudaraku, kita sering tidak ketat pada diri kita sendiri. Tapi kita maunya ketat pada orang lain. Benar gak sih? Benar gak Bapak Ibu? Kita ketat sama anak kita. Tapi diri sendiri kita excuse. Udahlah gak apa-apa. Gak baca Alkitab 3 hari kan denger. Udah denger dari itu siaran atau pasang dari WA. Ada kan sekarang siaran radio ada setiap hari. Namanya Radio Karunia. Dia dibuka udah kita denger aja. Itu ada firman Tuhan dan renungan. Ya bagus juga sih kalau sambil nyetir mobil denger ya kan. Gak mungkin bisa membaca sambil nyetir mobil. Jadi saudara, cobalah saudara capai apa yang harus saudara lakukan untuk mencapai lebih baik hidup saudara. Jangan dari tahun 20 sampai tahun 25 saudara hidupnya stuck. Garis gini aja. Gak ada grafik yang makin lama naik next to level. Naik next to level. Saudara mestinya naik makin lama makin naik saudara. Ada amin? Jangan stuck. Datar. Hidup tuh kalau datar bosen. Saudara bener gak? Kalau makan setiap hari makan bakpao aja pasti bosen kan. Kalau nggak babi kecap aja bosen. Jadi saudara harus punya variasi dan saudara harus kreatif. Dan mulai melakukan sesuatu terobosan baru dalam hidupmu.
Sehingga kau akan menghasilkan buah-buah yang indah, yang manis. Amin, saudara. Waktu Pak Pice masih ada, kami punya kebiasaan sebulan sekali mikir kita kemana nih gitu. Kayaknya bikin satu quality time ya, pergi kemana gitu ya. Kadang kami pergi makan berdua atau bertiga dengan adik saya. Kami makannya nggak banyak, cuma pizza gitu ya. Itu dilakukan, saudara. Lalu kita doa, kalau doa bareng setiap pagi ya saudara. Tapi saudara kita bikin semua harus direncanakan, nggak ada yang tiba-tiba. Saudara harus menciptakan. Dan kalau ada orang yang ngomongin saudara, jelek-jelekin saudara, negatif saudara, jangan tanggapin. Reaksi saudara itulah yang menentukan bagaimana saudara. Itu sebagai dikatakan the character is what you are in the dark. Artinya karakter saudara, kualitas saudara akan kelihatan bagaimana reaksi saudara terhadap masalah. Oleh karena itu jika ada sesuatu yang negatif, ada satu energi negatif di sekitar saudara, jangan saudara tangkap. Cut dalam nama Yesus, aku tolak. Dia tidak berhak masuk dalam hidupku. Dia tidak masuk dalam hatiku. Area hatiku ini adalah hal-hal kudus yang murni, yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua energi negatif aku tolak, ku cut dalam nama Yesus. Ada amin? Amin enggak? Orang ngomongnya biarin aja. Kan gue yang paling tahu. Ya gini. Udah langsung ditepis aja seperti Paulus bilang, ku kerbaskan kakiku. Saudara, jangan saudara. Jadi happy itu pilihan juga. Saudara sendiri yang menentukan. Oleh karena itu mari saudara merespon semua yang negatif itu dipatahkan, itu ditolak. Dan saudara hanya mau menerima semua yang baik dari Tuhan. Yaitu hal-hal yang positif. Bukan berarti kita gak ada lagi pencobaan, ada. Bukan gak ada masalah, ada. Sengsara ada, ikut Tuhan pasti. Karena dibilang Tuhan gini, mau ikut aku pikul salib sangkal diri. Amin. Sangkal diri, gimana? Gak mungkin kita gak sangkal diri. Ini daging ini maunya enak. Daging ini maunya bangun pagi jam 7 pagi kalau diikutin. Bener gak? Daging ini makan aja pun maunya yang enak-enak. Tidur juga maunya, bangunnya gak mau bangun lebih pagi, early morning. Tapi kalau kita sudah melatih daging kita akan terbiasa saudara. Saya morning pray yang saya bina, saya sebagai koordinator dan saya sendiri sebagai founder itu atas dorongan dari Pak Pice. Dia bilang gini, kamu bikin sendiri. Awalnya saya dengan teman saya, teman-teman hamba Tuhan, kamu bikin sendiri. Saya juga waktu itu heran, kok dia bilangnya kamu bikin sendiri. Enggak, dia bilang gini, kita bikin sendiri. Rupanya dia enggak sadar Tuhan mau mempersiapkan saya supaya saya fokus pada pelayanan ini. Sehingga saya tidak merasa sakit kehilangan yang terlalu berlarut-larut. Karena suami saya udah dipanggil, udah diambil oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita memberhalakan suami atau istri kita atau orang yang kita cinta dalam hidup kita, ketika dipanggil Tuhan kita kayak orang setengah mati, rasanya kita juga mau masuk ikut dengan dia. Tapi saudara, ketika kita meletakkan bahwa Yesuslah segala-gala dalam hidupku, suamiku Tuhan kasih, itu Tuhan punya. Istriku Tuhan kasih, itu Tuhan punya. Aku hanya mengelola dalam kehidupanku. Harta, anak-anak, keluarga, semua yang aku punya di muka bumi, Tuhan punya. Aku hanya memanagenya, aku hanya mengelolanya. Aku hanya diberikan hak untuk menikmati, mengelola. Tapi semua itu bukan milikku. Semua itu milik Tuhan. Oleh karena itu, aku ini hanya hamba yang memanage apa yang sudah Tuhan berikan. Ada amin? Ingat saudara, harta saudara pun bukan mutlak hak saudara, milik saudara. Semua itu Tuhan punya. Kelola itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sehingga ada buah di dalamnya. Ada buah yang indah.
Sehingga saudara bisa persembahkan itu di hadirat Tuhan. Sehingga saudara menutup tahun ini dengan sukacita. Saudara mempersembahkan buah-buah yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Saudara, buah roh itu sukacita. Ya. Buah roh sukacita. Walaupun gak ada duit, sukacita. Ya. Saya kadang-kadang di ATM saya tinggal 5.000. Beberapa anak Tuhan udah tahu lah itu. Pak Apiau, kadang-kadang sama Pak Gigi, ya kan? Udah nggak ada mau beli obatnya nggak ada. Tapi saya nggak mau menang, saya percaya. Ini saudaraku, jangan takut dengan hidup saudara. Yang penting saudara bersuka cita karena saudara punya Tuhan Yesus. Amin. Karena di dalam dia ada pengharapan, ada pertolongan, ada kekuatan, ada solusi. Ada amin. Saudara jangan takut. Saya pergi ke Manado. Terus saya kemarin pakai baju biasa, saya pakai sepatu cats Skechers gitu warna putih. Terus orang-orang lihat-lihat, rupanya di Manado tuh nggak biasa kalau orang pakai baju. Kalau di Jakarta udah biasa. Tadi saya pikir udahlah sekali-sekali saya pakai yang lain gitu, jangan pakai sepatu putih terus. Apa orang bilang? Kok ibu usianya umur 45 ya? Saya dibilang 45 saudara. 45, 50 saya ketawa. Kenapa? Karena ada sukacita. Amin. Kalau kita ada sukacita kita nggak cepat dan tidak mutu. Atau mutu? Jadi nggak muka tua karena kita nggak ada kemarahan dalam diri kita. Udahlah. Saya nggak pernah marah. Ada orang pernah nanya gini, suami you kan gereja di gereja sedang Kristus. Yo, kamu pasti punya uang pensiun dari sedang Kristus. Saya ketawa. Nggak ada itu, nggak ada. Dari gereja manapun nggak ada. Tapi saya punya Tuhan yang hebat. Amin. Jadi nggak usah terlalu percaya. Uang pensiun saya pegawai negeri aja kecil udah dipotong lagi tunjangan suami. Tapi saya nggak pernah takut. Kenapa? Saya punya Tuhan Yesus. Saudara dan saya punya Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut. Usaha, bisnis, pekerjaan, semua Tuhan punya. Tuhan, kau bertanggung jawab tuh semua itu. Aku hanya ngelola. Aku hanya mengerjakan. Coba saudara rubah pola pikir saudara. Apa yang saudara punya itu punya Tuhan. Jadi kau katakan pada Tuhan, Tuhan aku hanya mengelola. Ingat di Kejadian. Apa katanya? Apa kata Tuhan di Kejadian? Kerjakanlah apa yang ada di muka bumi. Ya, usahakanlah semua itu. Apa semua. Mau sawah, ladang, tanah. Semua yang di muka bumi itu kamu kuasailah. Kuasai. Kerjakanlah, manage-lah. Mari saudara, jangan engkau dikendalikan harta, uang, apapun. Biarlah kau mengabdi kepada Tuhan. Sehingga sungguh hidupmu menghasilkan buah-buah. Dan taruh Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir, ingat hutang. Utang kita ya, tadi saya sudah bilang, saya singgung lagi. Utang kita pada Tuhan, memberitakan Injil. Jadi saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau saudara memberitakan Injil, beritakan Injil. Saya saudara, sebelum COVID saya setiap tahun pergi ke pedalaman di Kalimantan saudara. Sekali-sekali di Sumatera, tapi paling sering rutin di Kalimantan. Itu pedalamannya saudara jauh sekali dari kota saudara. Dan tidak ada mobil. Sekarang 3 tahun terakhir sudah ada mobil bisa masuk ke daerah itu. Saudaraku, saya beritakan Injil di sana. Kalau saya datang ke sana mereka senang ya, bukan main saya kayak seorang artis aja di desa itu. Kenapa? Karena mereka jauh dari keramaian. Tapi mereka rindu Tuhan. Dan waktu selesai saya khotbah, nanti orang banyak ngantri. Bu, ibu doakan mereka. Lah, ngapain mereka itu sana? Ibu, mereka minta didoakan satu-satu. Ngantri 30 orang, ini 30 satu-satu masuk. Doain apa masalahnya? Ini sakitnya orang Dayak kan begitu sakitnya ini, Bu, ada benjolan.
Saya ada minyak urapan, saya urapin setumpang tangan. Terus apalagi sakitnya? Saya batuk Bu, udah 3 bulan nggak sembuh, doain. Apalagi sakitnya ini Bu, di dada saya. Ini Bu, di kepala saya. Bayangkan saudara kayak dokter. Benar nggak? Kayak dokter. Ngantri habis satu lagi keluar. Saudara, tapi saudaraku, mereka punya iman, percaya, saya tumpang tangan doain, sembuh saudara. Jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Ada amin? Oleh karena itu saudaraku, ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan kau puas hanya jadi orang Kristen. Puaskan hati Tuhan lewat pengabdianmu. Mari saudara, tanya kepada Pak Joni, Pak Joni, kapan kita melaksanakan pelayanan misi di sekitar ini? Mari kita melaksanakan pelayanan misi, pelayanan diakonia. Mari saudara, semangat. Sehingga tahun 26 ada terobosan-terobosan baru di gereja ini. Dan gereja ini akan terjadi sesuatu yang Tuhan lakukan. Ada jiwa-jiwa baru masuk di ruangan ini. Ada amin? Adakah kerinduan itu di hati saudara? Mari saudara. Kasih yang mula-mula itu minta pada Tuhan. Saudara ingat kasih mula-mula? Waktu pertama kali jatuh cinta pada istri, pada suami, gimana rasanya? Aduh, waktu mandi ada kamu, ya kan? Lagi ngaca bukan wajah kita, wajah dia di situ, ya kan? Apa artinya? Ada satu kobaran, ada satu semangat, ya. Itu yang disebut desire, ya. Ada semangat yang luar biasa yang mendorong kita mau lakukan itu. Kalau saudara udah mulai menurun suam-suam, minta Tuhan tolong bakarlah rohku, bakarlah hatiku untuk memberitakan Injil. Semangat lagi Tuhan seperti dulu. Ada amin. Saudara saya selalu minta itu Tuhan tolong supaya api ini selalu nyala Tuhan nyala. Sehingga itu terus terjadi. Mau dimanapun saudara selalu ingin memberitakan Injil. Saya kemarin pulang di pesawat di sebelah saya ada seorang wanita muda. Saya bilang dia kuliah di Universitas Kelabat. Mereka orang tua tinggal Jakarta terus baru pindah ke Manado lalu dia kuliah di Kelabat. Kelabat itu Universitas Advent saudara. Tapi saya kesempatan juga ingatkan dia. Ingat ya. Kau jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Jadi orang Kristen yang benar. Yesus benar hidup dalam hidupmu. Saya minta nomor kontaknya. Ya saudara, jangan saudara cuek. Ya cuek aja jalan di pesawat biarin aja. Ngapain? Bisa aja saudara di pesawat itu ada seorang bapak yang butuhkan Tuhan. Saudara ambil kesempatan. Mulailah percakapan. Nanti kalau Roh Kudus akan menuntun. Roh Kudus akan menuntun saudara sampai bicara. Sambil tentang hidup. Tapi kalau saudara nggak Roh Kudus bilang udah sampai cukup. Hanya sampai kata-kata penghiburan. Cukup. Yang penting saudara berdoa. Minta. Makanya firman Tuhan katakan. Mintalah maka akan diberikan. Amin. Ketuklah maka akan dibukakan. Amin. Oleh karena itu saudaraku kesimpulannya. Kebaikan hatimu. Yang pertama, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Mulai sekarang, lakukan kebaikan-kebaikan kecil. Jangan jadi orang pelit. Ingat itu. Jangan jadi orang pelit. 1 Korintus 6 ayat 10 berkata, orang kikir tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saya pernah khotbah itu di satu kantor karena mereka butuh organ. Bu, kami butuh dana. Ibu khotbah deh, terserah ibu gimana caranya. Saya khotbah tentang orang kikir. Selesai itu saya khotbah siang itu juga terkumpul uang 19 juta. Bu, puji Tuhan, kami sudah dapat beli satu keyboard. Ternyata orang Kristen takut juga jadi orang kikir. Karena orang kikir nggak bisa masuk surga loh saudara. Hati-hati. Saudara kikir nggak? Oleh karena itu kebaikan hati itu nampak dari kemurahan hati saudara. Kemurahan hati saudara. Saudara perhatikan nggak? Peduli nggak orang lain? Tetangga saudara peduli nggak?
Saya ada tangga saya orangnya susah, setiap saya masak saya suka kirim sama dia. Kemarin saya pulang karena kebetulan dia orang Manado, saya kirim dia berapa ekor ikan roa sama ikan, saudara. Mari saudara berbagi, bukan harus banyak. Berbagi kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sehingga saudara meninggalkan satu yang namanya saudara, kalau saudara meninggal nanti orang ingat. Ada satu legasi. Tahu legasi ya? Legasi itu artinya seperti waris. Orang ini selalu mengingatkan saya. Orang ini selalu menolong saya. Orang ini selalu dan selalu pasti banyak orang menceritakan tentang dia. Ya. Saya waktu Pak Pice meninggal ada orang berkata gini, kalau bukan karena Pak Pice saya tidak bisa jadi pendeta seperti hari ini. Karena waktu baru berapa bulan di sekolah teologi saya sudah mau tinggalkan sekolah karena saya dari preman. Tapi saya langsung ditangkap oleh dia. Dan saya harus dikata tidak boleh, kamu harus balik. Saya sendiri baru dengar cerita itu. Tapi itulah saudara. Jadi ada legasi yang kita tinggalkan ketika kita meninggal. Saudara mau meninggalkan apa warisannya? Ada seorang ibu ceritanya begini. Oh saya senang banget suami saya meninggal. Hah? Kok senang? Suami saya kalau marah tangannya main bu. Wah, wah. Jadi saya bahagia suami saya meninggal bahagia. Jangan sampai ya bapak-bapak, istri-istri bahagia, bapak-bapak meninggal. Jangan, di sini nggak ada tuh. Ada amin? Bener, ini cerita kisah nyata, saudara. Kisah nyata, saya sedih mendengarnya. Saya kehilangan suami lama banget, sampai sekarang aja. Sampai ada orang jodoh-jodohin, kamu udah bisa nikah, ini ada profesor gini-gini. Dari New Year's Eve, dijodoh-jodohin sama teman-teman saya, Pak Wehu. Aduh, saya bilang nggak ada kepikiran nikah. Saya bilang saya mau fokus dulu pelayanan. Saya nggak tahu kalau 10 tahun ke depan Tuhan suruh saya nikah lagi. Itu Tuhan yang punya urusan. Tapi sekarang saya nggak mikirin itu. Walaupun kakak saya udah nikah lagi Pak Wehu. Dia udah 6 tahun yang lalu suami meninggal. Dia menikah berapa bulan yang lalu dengan orang Australia. Dia sekarang di Australia. Jadi saudara, yang ingin saya katakan pada saudara, mari saudara, ingatlah bahwa kebaikan hatimu itu harus semua orang tahu, sekalipun dia tukang ojek. Ada amin? Sekalipun dia tukang ojek. Saya kalau naik Grab, pasti saya lebihkan bayarnya. Kalau 35.000, saya bayar 40.000. Kalau 55.000, saya bayar 60.000. Saya sambil saya kasih, saya bilang Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dia tahu saya orang Kristen. Jadi saudaraku, mari kebaikan hati kita semua orang. Dan yang kedua, ada buah yang dihasilkan dalam hidup. Oh haleluya. Pak Angki meninggal, ibu yang kekasih. Pasti dapat warisan apa? Bukan warisan depositonya Bu yang penting. Ada apartemen. Pak Angki udah cerita sama saya, punya ini Bu, punya ini, punya ini. Saya tahu. Dia udah cerita sama saya. Bahkan dia cerita bagaimana dia nanti ninggalin keluarganya pun dia cerita. Bayangkan udah siap rupanya mau mati. Saudaraku. Mari saudara. Buah apa yang saudara mau bangun dalam hidup yang saudara hasilkan. Semua energi negatif buang dari hidupmu. Bangun energi positif. Yaitu memuliakan nama Tuhan. Suka firman Tuhan. Amin. 3 terakhir. Wajib beritakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ketika engkau beritakan Injil, ada kekuatan baru yang kau terima. Ketika engkau beritakan Injil, ada satu power di sana dan engkau dapat kekuatan baru. Ketika engkau beritakan Injil, ada kekuatan baru yang kau terima lagi. Engkau beritakan Injil lagi, kekuatan baru. Kau dapat kekuatan dari. Makanya umur saya hampir 67. Saya masih bisa lari naik tangga. Saya masih bisa jalan kuat. Kalau saya terus rajin memberitakan. Mari saudara, ingatlah. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada amin. Lupakan semua masalah. Singkapkan semua masalah. Singkirkan.
Iblis sering sekali menaruh dalam hati pikiran kita masalah-masalah yang ada. Ingat tuh anakmu ngomongnya gini, suamimu ngomong, istri ngomong gini. Terus ditaruh itu dalam pikiran kita oleh iblis. Sehingga kita nggak bisa lagi fokus melayani Tuhan. Patahkan semua itu, tolak. Dan kau katakan, aku tidak mau diintimidasi semua masalah yang ada. Aku mau fokus dengan segenap hati. Mau melayani Tuhan. Memuliakan namanya. Ada amin? Mari saudaraku bangkit berdiri. Ingatlah pesan Tuhan pada pagi ini. Paulus seorang yang luar biasa. Saya paling suka ya. Salah satu rasul yang saya senangin tuh ya, seperti idola saya tuh Paulus, saudara. Orang yang luar biasa cinta Tuhan. Sampai dia mati pun, saudara, mati martir. Saudaraku, apa yang saudara rindukan? Apapun badai dalam hidupmu, percayalah ada firman Tuhan yang meneguhkan engkau, yang menguatkan engkau. Yang Yesus selalu menopang engkau. Dalam rasa kehilangan, kedukaan, dirugikan, dan masalah apapun, badai apapun. Ingatlah, ada Yesus yang tetap menopangmu. Amin. Mari kita sambut firman dengan pujian. Saudaraku, cintalah firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Tanyanya. Multimedianya. Aku katakan dari hatimu, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Katakan itu dari hatimu. Setiap langkah ku percaya, sayapmu ku akan terbang tinggi. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jatuh, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup,
mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, apapun kondisi hidupmu, di tengah badai topan yang keras sekalipun, rasa sakit, rasa kesunyian, kehilangan, dirugikan, dan apapun yang kau alami, Yesus hadir. Dia siap untuk mengambil alih semua yang kau miliki, yang kau alami. Dia siap ambil alih dengan kekuatan, penghiburan, pertolongan. Dia siap mengambil alih semua itu. Dia bertanggung jawab untuk hidupmu. Mengapa engkau begitu khawatir? Mengapa engkau begitu mengeluh? Dan engkau tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan? Pada pagi siang ini, siapapun kau, Tuhan mengenalmu. Oleh karena itu Tuhan mengetahui kebutuhan kau. Apapun yang kau rindukan, nyatakan dalam doa dan permohonan. Jangan khawatir. Tuhan sangat merindukan kau, percaya. Percaya saja. Jangan ragukan Tuhan. Dia siap menopang dan bertanggung jawab untuk hidupmu, anak-anakmu, dan usaha kerjamu. Siapapun saudara, saya minta berdoa sebentar, 1 menit saja. Silakan saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir dalam hidup kami, mengoreksi setiap kami, menolong kami Tuhan. Jika kami kurang banyak berdoa, jika kami kurang banyak baca firman, jika kami kurang banyak berlutut setiap hari di kaki Tuhan, jika kami kurang banyak mengutamakan Kau dalam hidup kami, ampunkanlah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong anak-anak-Mu di tempat ini. Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading. Kau mencintai anak-anak-Mu di sini Tuhan. Kau sudah memulai jemaat di sini dari sekian puluh tahun yang lalu. Dan Kau sudah memberkati gereja ini. Dan tolong Tuhan, di manakah jiwa-jiwa yang lain Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami boleh menghimpunkan jiwa-jiwa di luar sana yang sangat membutuhkan Kau. Berikan kami kepekaan untuk dapat meresponi firman-Mu pada pagi ini. Sehingga kami sungguh merasa berhutang kepada Tuhan. Kami belum sungguh-sungguh memberitakan Injil. Kami belum membawa jiwa. Tuhan, tolong supaya kami membuktikan diri. Berikan kami kesempatan itu sehingga tahun 2026 ada satu terobosan baru di gereja ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang boleh kami bawa dipersembahkan kehadirat-Mu. Tuhan, tugas mencari jiwa bukan tugas pendeta, tapi tugas setiap kami yang hadir. Kami wajib memberitakan Injil. Makasih Tuhan Yesus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami terus berbuah, menghasilkan buah dan kebaikan hati yang sungguh nampak jelas di tengah-tengah kehidupan kami bagi orang banyak. Tolong Tuhan, jika karakter kami masih kurang di hadirat-Mu, Tuhan tolong bentuk kami. Sehingga karakter kami semakin hari seperti yang Kau kehendaki dan Kau berkenan atasnya. Makasih Tuhan, berkati firman-Mu. Dan taruhlah di dalam hati kami kerinduan untuk melayani Engkau sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kami mau all out kepada Tuhan sehingga Natal ini, sehingga minggu Advent yang penuh pengharapan ini, kami mau siapkan hati untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kami, jiwa roh kami, dan pengabdian kami.
Sehingga ketika kami nanti pulang ke surga, Engkau dapat memeluk kami dan Engkau berkata Engkau puas atas apa yang kami kerjakan selama kami hidup. Tuhan, taruhlah dalam hati kami kerinduan untuk memuaskan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu. Meteraikan dalam hati lo jiwa kami, sehingga ini menjadi rema dan kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga anak-anak muda di gereja ini menjadi anak-anak muda yang kuat, teruna-terunanya Tuhan, yang semangat berapi-api memberitakan Injil. Orang-orang muda, teruna-teruna Tuhan yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan orang-orang tua menjadi teladan dan terus bersemangat, ada api Roh Kudus terus membakar. Sehingga kasih mula-mula itu terus mengalir bercahaya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, terpuji nama-Mu. Berkati Bapak Pendeta Joni Wehu. Terima kasih pertolongan-Mu pasca operasi. Dan dia dalam masa pemulihan, Kau terus menolong, memulihkan dia supaya dia boleh semakin stabil dan kuat, sehat, dapat melayani lebih maksimal karena Tuhan yang menjadi penolong. Serta dengan Ibu yang kekasih, Tuhan memberkati Ibu Joni Wehu Tuhan. Kau berkati Bu Wiwi Tuhan, boleh dipakai menjadi penolong yang luar biasa. Tuhan berkati pelayanan, berkati kesehatannya. Semua anak-anak Engkau berkati, keluarga Tuhan berkati. Segala kerinduan mereka Engkau genapi. Dan juga seluruh tim pengerja, baik Tuhan Pak Yongki Tuhan, keluarga Engkau berkati, mungkin juga Tuhan pelayanannya, pengabdiannya, Angel, Ibu Angel Kau berkati, dan semua juga Tuhan Pak Apio yang tiap bersama kami dimanapun Kau berkati, dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman kami, jemaat Tuhan di sini satu persatu tak kusebutkan namanya. Ibu Tejo juga Engkau berkati dalam masa tuanya, dan keluarga Tejo Tuhan Kau berkati keluarga besar Tejo, baik Pak Gigi sekeluarga dan anak cucunya semua Tuhan Engkau berkati, dan tolong Tuhan tak bisa kusebutkan namanya satu demi satu. Kau mengasihi mereka, Engkau memberkati supaya mereka hidup semakin setia kepada Tuhan, dan pada akhirnya buah-buah yang lebat, yang indah, manis boleh dibawa kehadirat Tuhan yang dapat terbukti di gerejamu di sini. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu. Kami ucap syukur untuk setiap yang sudah terlibat pelayanan, baik sebagai singer, sebagai worship leader, sebagai pemusik, dan juga multimedia penerima tamu. Tuhan berkati mereka semua. Terpuji namamu kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan bersama saya. Amin. Tuhan berkati saudara.